Pernahkah kalian melihat banyaknya tumpukan sampah pakaian setelah tidak bermanfaat dan tidak dapat didaur ulang? Bahkan menurut laporan A New Textile Economy, dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri tekstil akan meningkat secara drastis di tahun 2050. Jika di tahun 2015 limbah minyak yang dihasilkan dari produksi tekstil hanya sekitar 98 juta ton, maka diprediksi di tahun 2050 akan ada sekitar 300 juta ton limbah minyak yang dihasilkan. Melihat permasalahan ini, apakah yang akan kalian lakukan? Kemana perginya pakaian yang hilang dan usang? Mari kita berpikir bersama untuk mengurangi sampah yang tidak berguna. Dan setiap orang tentunya memiliki jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tapi tidak semua orang sadar bagaimana cara mengurangi limbah yang tidak bermanfaat seperti pakaian yang tertumpuk tersebut. Mari kita bersama mengurangi limbah yang tidak bermanfaat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alicia Suci Aziza. Halo, saya Erna Mawandari. Saya Magita Citra Rasyida Tiknawati. Dilansir dari One Green Planet, banyak kain yang ternyata menyebabkan kerusakan serius untuk lingkungan dan juga hewan-hewan di bumi. Bahan kain seperti polyester, nilon, rayon, serta katun ternyata mengandung ribuan serat mikro yang terlepas saat dicuci. Saat dibuang sebagai limbah, microfiber ini akan berakhir di lautan dan mencemarinya. Hal ini dapat mengancam habitat dan biota laut. Belum lagi pewarna pakaian yang bisa jadi mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Data dari Ellen MacArthur Foundation menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di dunia membuang sekitar 12 hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Bahan sintetis yang mendominasi 60% produk pakaian adalah bahan plastik yang terbuat dari minyak bumi. Tentu saja bahan sintetis ini tidak dapat terurai di tanah secara alami dan mereka akan tetap utuh selama ratusan tahun. Selain masalah lingkungan, ternyata masalah ini juga terjadi pada para pekerjanya. Kekerasan seksual dan pelecehan verbal berupa hinaan dan ancaman adalah hal yang kerap terjadi khususnya terhadap pekerja perempuan. Perusahaan juga melakukan pelanggaran hak pekerja dengan memotong gaji, pemaksaan lembur, serta melakukan PHK seenaknya. Para pekerja di perusahaan pakaian ternama saja diperlakukan dengan tidak mengenakan. Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia? Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2020, penduduk muslim Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada permintaan yang besar untuk modest fashion di Indonesia atau menjadi sarang tren modest wear di dunia fashion. Oleh sebab itu, kami mengusulkan Swearsy.co, sebuah merek fashion yang memproduksi pakaian dengan bahan alami dan kemasan bebas plastik serta peduli terhadap dampak lingkungan dan manusia. Kami menawarkan produk yang nyaman, modis, dan berkelanjutan sekaligus mendorong konsumen menjadi lebih sadar lingkungan dengan membeli pakaian kami. Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan usaha ini yaitu kami ingin bisnis ini dapat membawa keuntungan sekaligus bersedekah. Kemudian yang kedua yaitu kami ingin memproduksi pakaian dengan kualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu kami ingin menjual produk sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya produk berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir tentunya dengan usaha ini kami dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan orang-orang di sekitar. Visi kami yaitu menjadi sustainable fashion leading brand di Indonesia dan misi kami yaitu menjadi brand pakaian berstandar internasional, menjadi brand fashion industri yang memiliki value atau nilai selain uang, menjangkau semua kalangan dan menjadi brand fashion favorit di Indonesia, menciptakan produk pakaian sekaligus mengajak konsumen untuk lebih peduli terhadap lingkungan, menjadi perusahaan fashion terpilih yaitu sebuah perusahaan yang memiliki prioritas utama dalam bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan dan memberi kesadaran kepada masyarakat khususnya Indonesia untuk mulai turut serta dalam misi kemanusiaan dan lingkungan. Strength atau kekuatan dari usaha kami yaitu desain pakaian modis yang nyaman dan timeless sehingga
sehingga dapat mengurangi kebutuhan orang membeli pakaian. Selain itu, material dan bahan baku yang kami gunakan mudah terurai dan ramah lingkungan, sehingga tidak ada lagi pakaian yang terbuang menjadi sampah. Sustainable fashion memberikan keuntungan simbiosis mutualisme antara desainer, pekerja, perajin, konsumen, hingga industri secara keseluruhan. Sehingga kami sangat mengedepankan kualitas daripada kuantitas dan berkomitmen menciptakan praktik kerja yang sehat terhadap para pekerja. Selanjutnya, kelemahan dari produk kami yaitu harga produk sustainable yang menyebabkan harga produk kami lebih mahal daripada produk yang lain, dan kurangnya informasi mengenai produk-produk fashion sustainable di Indonesia sehingga awareness konsumen masih kurang. Hal ini menjadi tugas kami untuk mengedukasi pasar terlebih dahulu. Kemudian peluang usaha kami adalah minimnya pesaing di bidang sustainable fashion serta pakaian yang timeless sehingga pembeli tidak perlu membeli pakaian setiap berganti tren. Terlebih dengan membeli produk kami, para konsumen telah berkontribusi untuk mendukung hak pekerja sekaligus mengurangi degradasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu threats, ancaman dari usaha yang kami jalankan yaitu adanya potensi masuknya pesaing-pesaing baru dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih menarik minat para konsumen. BMC atau Business Model Canvas kami terdiri dari 9 aspek. Yang pertama, value proposition, di mana produk kami berupa pakaian modus berkelanjutan yang nyaman dengan desain up to date dan motif yang unik. Selanjutnya, pembuatan konten kampanye yang berisikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya sustainable fashion dan mengajak peduli terhadap lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Dari sisi sosial, kami terapkan melalui berbagai kegiatan bermanfaat seperti halnya mengumpulkan pakaian bekas dan membuatnya menjadi donasi sosial dan menyumbangkan pakaian tersebut kepada yang membutuhkan. Untuk key activities terdiri dari digital marketing, manajemen pemesanan, manajemen produksi yang terdiri dari membeli bahan, menjahit, finishing, sampai packing. Dan untuk key resources terdiri dari kain, packaging produk, label produk, modal, reseller, gadget, partner usaha, dan juga finishing produk. Untuk customer relationship terdiri dari edukasi, personal branding, giveaway dan diskon, marketing konten, endorsement, jaminan kualitas, dan juga penjualan ke reseller. Sedangkan untuk channel, produk kami dapat dilakukan dengan cara pembelian secara langsung pada outlet kami ataupun melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, dan juga social networking seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, serta kami melakukan kampanye di Instagram dan juga YouTube. Sedangkan untuk key partners terdiri dari supplier kain yang menyediakan bahan sustainable untuk produk kami, penjahit, supplier label, packaging, dan juga public figure atau selebgram yang melakukan endorsement terhadap produk kami. Untuk customer segment merupakan mahasiswa atau mahasiswi, pekerja kantoran, pekerja pabrik, ibu rumah tangga, dan juga masyarakat. Dan untuk cost structure sendiri terdiri dari dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost merupakan biaya sewa tempat, biaya bahan baku, biaya finishing produk, biaya packaging, biaya distribusi, dan biaya bahan pelengkap. Sedangkan untuk variable cost merupakan biaya pemasaran, biaya pembuatan website, biaya kampanye, dan juga biaya photoshoot produk. Dan yang terakhir yaitu revenue stream yang terdiri dari direct selling, online mode, dan juga pembukaan kerjasama mitra. Sedangkan untuk proses produksi yang pada tahap pertama yang kami lakukan adalah membeli bahan baku yang berupa kain dari supplier, kemudian menyerahkannya kepada konveksi, yaitu dengan cara penyerahan pakaian dan juga desain model. Selanjutnya itu photoshoot produk dan proses pemasaran ke sosial media dan e-commerce. Dan selanjutnya untuk dilakukan packing produk, dan apabila customer melakukan order dapat secara langsung melalui outlet kami secara offline ataupun secara online, kami akan mengirimkan produk customer melalui ekspedisi. Dan untuk strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu melalui media offline dan dengan cara datang langsung ke outlet kami ataupun media online dengan cara mengunjungi Instagram kami ataupun melalui e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia. Untuk target market yang kami lakukan yaitu merupakan pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran yang memiliki hobi berbelanja dengan rata-rata pengeluaran belanja sebesar 270 sampai 450 ribu. Sedangkan untuk kategori usianya yaitu 12 sampai 19 tahun sebesar 20% dan 20 sampai 45 tahun sebesar 80% dengan proporsi wanita 60% dan juga pria 40%. Dan untuk proyeksi pengembangan usaha kami, kedepannya produk kami akan dapat memasuki pasar global atau dapat menjangkau pasar global. Selanjutnya, kami akan meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien untuk menunjang produktivitas produk kami atau usaha kami. Dan yang ketiga, dengan terus melakukan inovasi produk baik dari segi jenis maupun variasi model.
variabel. Dan yang keempat yaitu untuk dapat memperluas jangkauan usaha, maka pendirian usaha kami akan memenuhi persyaratan yaitu dengan cara mendaftarkan merek atau brand usaha, mendaftarkan surat keterangan domisili usaha atau SKDU, pembuatan NIB atau surat izin usaha, dan juga melakukan pembuatan NPWP dan tanda daftar perusahaan atau TDB. Sedangkan untuk market size kami terdiri dari 40% nasional, 30% regional, 20% lokal, dan 10% ekspor. Untuk rincian biaya terdiri dari biaya pemasaran dan iklan yang merupakan biaya paid promote dan endorse, biaya distribusi yang berupa biaya ongkos kirim, dan biaya lain-lain yang terdiri dari biaya photoshoot produk, biaya kampanye, biaya pembuatan website, dan juga biaya packaging dengan total kurang lebih 122.912.500. Untuk biaya tetap dan biaya variabel kami terdiri dari biaya variabel dengan total kurang lebih 18.500.000 dan biaya tetap dengan total 104.657.500. Dan untuk break even point terhadap produk kami untuk produk hijab sendiri sebesar 541 unit, yang artinya kami harus melakukan penjualan sebesar 541 unit hijab untuk menutup biaya-biaya yang kami keluarkan. Sedangkan untuk break even point pada pakaian sendiri yaitu sebesar 332 unit, yang artinya kami harus melakukan penjualan sebesar 332 unit untuk menutup biaya-biaya yang kami keluarkan. Dalam biaya tetap pada bisnis kami asumsikan total biaya tetap sebesar 104.657.500 berasal dari biaya yang tidak akan mengalami perubahan kualitas unit produksi. Biaya ini dari biaya bahan baku, biaya finishing, dan biaya pelengkap. Pada biaya variabel produk kami sebesar 18.500.000. Biaya ini terdiri dari biaya pemasaran, biaya website, dan biaya kampanye, serta biaya photoshoot. Di mana dari total tersebut kami mendapatkan BEP produk sebesar 541 each untuk hijabnya, dan pakaian kami mendapatkan 332 unit. Proyeksi pendapatan dan laba rugi. Dari pendapatan dan laba rugi penjualan produk kami asumsikan saat belum ditambah dengan biaya operasional dengan total sebesar 49.686.000. Kemudian dari total tersebut kami memperoleh produksi hijab sebesar 300 piece hijab dan 175 piece pakaian. Laba bersih dari produk kami menghasilkan 31.186.000 yang dihasilkan dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan biaya operasional. Laporan keuangan arus kas. Dari laporan arus kas ini kita melihat dapat dua arus kas pembiayaan dari modal yang kami proyeksikan, yaitu penjualan hijab dan pakaian, di mana totalnya sebesar 1.000 piece dengan proporsi 1:1 ya penjualannya, sehingga pada saat tahun kelima kami memperoleh cash flow sebesar 467.500.000 dan pakaian sebesar 827.500. Sehingga dari pembagian tersebut sumber dana ini berasal dari dana eksternal dan dana internal. Dana internal sendiri berasal dari kami sebesar 6 juta dan 100 juta untuk dana eksternalnya, dengan total 106 juta. Aspek rencana anggaran keuangan yakni pertama, besarnya modal investasi sebesar 106 juta. Modal ini berasal dari modal eksternal dan modal internal. Yang kedua adalah modal internal sendiri. Modal ini sebesar 6 juta. Kemudian yang ketiga, pembentukan pembukuan dan bentuknya adalah pencatatan, akuntansi, biaya pembelian, pengeluaran yang kita masukkan dalam jurnal umum. Kemudian yang kedua, pembukuannya berdasarkan laporan keuangan, yaitu terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Kemudian pada saat NPV sebesar 22.286.000, hal ini menyebabkan kita dapat melihat nilai waktu uang sekarang, dan kita melihat analisis BEP-nya untuk memiliki BEP di titik impas penjualan per bulannya. Suhersi.co ini harus menjual 40 piece hijab. Selanjutnya, pada struktur perusahaan terdapat CEO and founder. CEO and founder ini di bawahnya ada CEO lain, dan di bawahnya lagi ada accounting manager yang tugasnya dalam pencatatan laporan keuangan, dan ada marketing manager yang tugasnya untuk bagian pemasaran, produksi, dan kemudian ada produksi manager yang tugasnya dalam mengatur biaya bahan baku produksi. Dan di sampingnya lagi ada HRD, tugasnya untuk perekrutan karyawan sebelum bekerja dengan kami. Lalu
di sini ada business risk. Business risk ini adalah di mana kita melihat adanya kompetisi yang sangat kuat dalam berbisnis, dan yang dapat kami lakukan yaitu melakukan promosi yang kuat dan menampilkan produk yang lebih menarik dan memiliki nilai value yang lebih di dalamnya. Kami dapat mengatasinya dengan cara antisipasi di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama membangun brand produk yang menarik, yang kedua membidik atau mendidik masyarakat kalangan menengah atas agar tidak terlalu sensitif melihat harga di pasaran, yang ketiga meningkatkan kualitas dari produk kami. Dampak sosial dan lingkungan. Kami melihat yang pertama membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Dari bisnis kami hasilkan, insya Allah kami akan membuka lapangan pekerjaan yang baik untuk masyarakat sekitar kami. Yang kedua adalah masyarakat sekitar dan lingkungan dapat dibantu dengan adanya kegiatan sosial yang khususnya dalam masyarakat yang tidak mampu. Intinya produk kami akan jiwa sosiopreneur, yaitu lebih ke sosial. Yang ketiga ada kain dan bahan baku yang digunakan dapat terurai sehingga mengurangi degradasi lingkungan. Lingkungan akan sehat dan bersih adanya produk kami, karena kami produknya dapat terurai dengan baik dan dengan benar serta berkelanjutan untuk kedepannya. Yang keempat adalah produk kami dapat memberikan keuntungan antara desainer, pekerja, perajin, konsumen, hingga industri secara keseluruhan. Protecting our planet starts with you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swersi, be responsible, be sustainable.